good corporate governance dalam kerangka syariah. Boleh di next. Nah, adapun kelompok 11 itu terdiri dari saya sendiri, Beatur Ridwan, dan Faras Aca. Cek slide-nya. Boleh Ras, di next. Mungkin Paras ada kendala kali ya. Mungkin untuk materi pertama ya, sembari nunggu Paras, boleh disampaikan oleh Beatur mengenai definisi dan prinsip good corporate governance. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi dari GCG itu apa dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu good corporate governance atau GCG merupakan sebuah konsep penting dalam dunia bisnis di zaman modern sekarang, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Nah, penerapan GCG yang baik dan efektif memiliki dampak untuk meminimalisir risiko kecurangan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Di sisi lain, dalam konteks Islam, prinsip-prinsip syariah menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Penggabungan antara GCG dan prinsip syariah menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam institusi keuangan syariah. Itu tadi definisi dari GCG sendiri. Nah, lalu prinsip-prinsip GCG menurut Sutedi dalam penelitiannya menyatakan itu ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam good corporate governance itu sendiri. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan. Agar perusahaan dapat dikatakan transparan, stakeholder atau pihak berkepentingan harus diberikan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Apabila tidak ada penyataan keuangan itu sendiri, hal itu menyebabkan atau menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang banyak dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi sendiri akan membatasi kemampuan investor untuk memprediksi nilai dan risiko serta pertambahan dan perubahan modal itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan dan pengawasan. Yang ketiga yaitu fairness atau kesetaraan. Secara sederhana, kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Yang keempat yaitu sustainability atau kelangsungan. Itu kelangsungan sendiri adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara, corporation, eksis dan menghasilkan keuntungan dalam jangka, mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholdernya. Lalu menurut
Kepmen BUMN nomor 117, prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu kemandirian, keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga ya akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin sekian dari segi definisi dan prinsip-prinsip GCG itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Beatur yang telah menjelaskan definisi dalam skup general mengenai good corporate governance. Lalu tadi juga disebutkan mengenai prinsip yang ditinjau dari para ahli dan Kepmen BUMN nomor 117 tahun 2002. Selanjutnya akan dibahas mengenai good corporate governance dalam batasan perusahaan tapi ditinjau dari perspektif stakeholder. Mungkin kepada para dipersilahkan. Oke. Thank you, Ro. Selanjutnya adalah struktur good corporate governance. Jadi organ utama perusahaan itu terdiri dari RUPS atau rapat umum pemegang saham, 2 komite audit, 3 direksi, dan keempat adalah sekretaris perusahaan. Nah, keempat ini mempunyai peran penting dalam pelaksanaan good corporate governance secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran seperti yang tadi sudah disebutkan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Nah, pertama ada rapat umum pemegang saham. Jadi RUPS ini adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan juga direksi. Kedua, mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direksi. Ketiga, menyetujui perubahan anggaran dasar. Keempat, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi, serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan oleh direksi. Nah, RUPS sendiri terdiri dari 2, ada RUPS tahunan, itu wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Yang kedua ada RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Nah, selanjutnya ada hak pemegang saham. Jadi fungsi-fungsinya RUPS ini ada, yaitu pertama hak pemegang saham untuk meminta diselenggarakan RUPS. Kedua, hak meminta informasi tentang acara RUPS. Ketiga, hak untuk meminta informasi, hak untuk mengajukan usulan untuk dibahas dalam RUPS. Keempat, hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. Kelima, hak untuk memperoleh informasi mengenai perseroan. Dan keenam, hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan. Itu fungsinya.
perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan serta kebijakan dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Dewan Komisaris ini bertanggung jawab kepada RUPS. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya. Dewan Komisaris juga dapat pula melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris dibantu oleh komite penunjang, yaitu komite audit, yang merupakan organ pendukung perusahaan. Nah, selanjutnya ada komite audit. Komite audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PT atau perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, Good Corporate Governance. Anggota komite audit diangkat dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Selanjutnya ada direksi. Jadi direksi ini merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan yang dituangkan dalam RJPP dan RKAP. Anggota direksi diangkat dan diperhatikan oleh RUPS. Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Untuk membantu tugas-tugas direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, direksi menunjuk seorang sekretaris perusahaan. Nah, selanjutnya adalah sekretaris perusahaan. Jadi ini merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran penting sebagai compliance officer atau petugas yang tahu peraturan. Itu tugasnya membantu direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik serta konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan komunikasi yang efektif kepada segenap stakeholders. Jadi intinya penerapan Good Corporate Governance ini tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja, tetapi juga akan mendapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung kepada perusahaan. Nah, selanjutnya adalah tadi kan stakeholdernya atau pemangku kebijakan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat penerapan Good Corporate Governance. Manfaatnya yang pertama, dengan penerapan Good Corporate Governance, perusahaan dapat meminimalkan agency cost atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Kedua, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Ketiga, dengan Good Corporate Governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal. Keempat, Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan tindakan. Kelima, nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi. Keenam, bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut di poin 1, itu akan meningkatkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Nah, ke-7, karena dalam praktik Good Corporate
karyawan ini ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang harusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Kedelapan, ada dengan baiknya pelaksanaan good corporate governance, maka tingkat kepercayaan para stakeholders pada perusahaan juga akan meningkat secara otomatis. 9, penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Jadi manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Nah, dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan good corporate governance, sebagaimana disebutkan di atas, wajar sekiranya semua stakeholders, terutama para pelaku usaha di Indonesia, menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Nah, selanjutnya ada kendalanya. Kendala dalam penerapan good corporate governance. Kenapa ada kendalanya? Karena aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu pula halnya dengan penerapan good corporate governance yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen tersebut maksudnya adalah seperti hukum, budaya, dan sebagainya yang bersifat mendukung, namun ada juga yang akhirnya menjadi kendala dalam aplikasinya. Nah, beberapa kendalanya yang diantaranya adalah kendala hukum. Good corporate governance harus menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, ada kendala budaya, sebagaimana disinggung sebelumnya. Kalau terdapat suatu pandangan praktik good corporate governance itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi good corporate governance tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang. Nah, ketiga ada kendala politik. Maksudnya adalah kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur terhadang dan terkadang diartikan sebagai pemerintah, kadang juga diartikan sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah, dan dalam kasus yang lain, BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi. Keempat, ada kendala lingkungan bisnis. Bagaimana kendala lingkungan bisnis? Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di negara ASEAN, bahwa perusahaan-perusahaan, walaupun bentuknya perseroan, terutama dimiliki oleh keluarga, dengan kondisi ini, maka praktik good corporate governance dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga. Misalnya dalam penunjukan anggota komisaris dan sebagainya. Dan terakhir ada kendala lainnya. Terakhir adalah tantangan terbesar dan unik bagi perusahaan-perusahaan publik dalam penerapan good corporate governance mungkin bukan lagi kekurangan legal references, melainkan tantangan untuk mengubah kultur perusahaan yang umumnya sudah mengakar melalui kepemimpinan yang lugas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi. Meskipun sampai saat ini belum ada studi empiris mengenai seberapa erat hubungan antara kepemimpinan organisasi dan corporate governance,
Tapi intinya kepemimpinan ini memiliki hubungan positif dengan corporate governance di perusahaan. Ya, tapi terlepas dari semua itu, good corporate governance bukanlah suatu opsi yang melainkan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Karena penerapan GCG di semua perusahaan publik ini akan bermanfaat baik bagi negara dan juga menurunkan tingkat country risk dalam upaya pemulihan dan menstabilkan perekonomian nasional bagi perusahaan dan juga bagi negara. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faras yang telah menyampaikan materi sembari menunggu share screen kembali ya, gitu. Atau enggak mungkin ada trouble gitu. Jadi sebelum masuk ke sesi selanjutnya ya tanya jawab. Jadi saya akan mengulas sedikit ya yang dibahas oleh kelompok 11 dari Beatur dan Faras. Jadi pada dasarnya good corporate governance ini adalah suatu ide dalam menjawab permasalahan kompleksitas yang seringkali dihadapi oleh perusahaan itu. Artinya dalam implementasi seringkali perusahaan itu inkonsistensi dalam menerapkan good corporate governance, sehingga biasanya good corporate governance itu dia tidak cukup kuat atau tidak cukup jelas gitu dalam implementasi oleh si perusahaan itu sendiri gitu, sehingga banyak terjadi yang tadi disebutkan oleh tantangan gitu, itu tidak terhindarkan gitu, baik meskipun tantangan atau hambatan dalam good corporate governance itu dipicu dalam pihak-pihak lain seperti kondisi politik atau kondisi hukum yang disentimenkan oleh regulasi-regulasi yang ada, itu tetap gitu bahwa good corporate governance itu sendiri sangat dinamis gitu. Dan yang terakhir mungkin ya, karena ini dalam kerangka syariah, maka good corporate governance itu dia tidak berbicara profitable perusahaan itu sendiri, tapi dia berbicara juga mengenai kebermanfaatan adanya si perusahaan itu sendiri terhadap lingkungan sekitar gitu. Baik itu bisa ditinjau dari dana CSR si perusahaan itu sendiri, atau seberapa manfaat gitu atau kesan baik yang ditimbulkan masyarakat oleh si adanya perusahaan itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang disampaikan oleh kelompok 11 gitu. Selanjutnya mungkin kalau dari teman-teman, sekiranya kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan dan sebagainya, dipersilahkan. Sesi tanya jawab dulu ya? Iya, Bu. Iya ya. Atau mungkin kalau boleh usul, Bu, mungkin bisa dilanjut kelompok setelahnya kali, Bu ya. Itu ada Andre, mau nanya Andre. Oh, boleh. Silakan, Andre. Oke, terima kasih kepada pemateri sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi langsung aja ya, kalau di good corporate governance ini kan ada beberapa
itu kan sesuatu hal yang baik buat perusahaan. Nah, saya pernah baca ada salah satu yang bahas tentang praktek greenwashing atau manipulasi dari perusahaan. Jadi beberapa perusahaan tuh bisa aja menerapkan praktik si good corporate governance ini tuh hanya untuk memenuhi harapan pasar atau investor tanpa benar-benar nerapin prinsip-prinsip good corporate governance ini secara substansial gitu. Itu praktek greenwashing. Nah, yang pengen saya tanyain itu gimana pasar dan investor ini bisa mengevaluasi dan merespon praktik greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan yang mengklaim bahwa mereka menerapkan good corporate governance ini gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andre yang telah mempertanyakan mengenai materi hari ini. Saya izin bertanya. Boleh, Arif. GCG ini kan tentu sangat bermanfaat bagi perusahaan dan berpengaruh terhadap kepercayaan investor atau orang luar perusahaan untuk ikut kerjasama di sana. Nah, namun GCG ini sebenarnya itu adalah inisiasi dari perusahaan sendiri. Jadi ya tergantung perusahaannya mau menerapkan atau membuat laporan GCG itu sendiri atau tidak, atau memang dalam hukum positif Indonesia, entah itu di undang-undang atau di peraturan pemerintah atau di OJK atau apapun itu, memang GCG ini diwajibkan gitu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berbentuk PT, atau ini hanya sekedar himbauan dan kembali lagi nanti dikembalikan oleh kesadaran perusahaan sendiri untuk membuat laporan atau membuat GCG itu sendiri. Itu sih pertanyaannya. Jadi itu kesadaran perusahaan sendiri atau memang ada aturan dan hukum yang mewajibkan untuk GCG ini diterapkan di perusahaan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arif yang telah bertanya. Mungkin untuk efisiensi matkul pada hari ini gitu, karena masih ada kelompok yang lain mau presentasi, jadi sembari menunggu teman-teman dari kelompok 11 menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan tadi, jadi boleh kan Arif langsung dipersilakan ke kelompok selanjutnya. Bu, ada tambahan dulu atau mau langsung kelompok selanjutnya, Bu? Langsung ke kelompok selanjutnya aja ya. Oke, baik. Pertanyaannya udah ini, cuma dua. Nanti mungkin ada tambahan di akhir. Ya, kelompok selanjutnya dulu aja ya. Baik, terima kasih ke teman-teman yang telah memperhatikan dari presentasi kelompok 11. Saya kembalikan ke Ari. Baik, selanjutnya langsung saja dipersiapkan kelompok 12 kepada Bayu dan kawan-kawan. Ahmad dan Afrina dipersilahkan. Baik, mohon izin untuk mengambil alih dari kelompok 11. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan menyajikan materi mengenai agensi konflik. Beranggotakan Ahmad Abdillah, Afrina Lestari, dan saya sendiri Ahmad Bayu Samudra. Lalu untuk materi pertama, yaitu agensi teori, akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi apa itu agensi teori? Jadi agensi teori itu merupakan suatu konsep yang dimana konsep ini menjelaskan bahwa
ada hubungan antara orang yang diserahkan tanggung jawab dengan pihak yang mendelegasikan tugas tersebut. Sederhananya, agensi teori ini hubungan antara orang yang disuruh dan orang yang menyuruh. Dalam konteks perusahaan itu ada namanya pemilik perusahaan atau shareholders, investor atau biasa disebut principal. Lalu ada pihak yang mengerjakan tugas, atau manage semua aktivitas di perusahaan, yang biasa disebut dengan manajer, eksekutif, CEO, atau di sini kita akan menggunakan sebutan agen. Jadi principal atau shareholders ini menugaskan agent atau manajer untuk melakukan berbagai aktivitas perusahaan atas nama dia gitu, atas nama principal atau shareholders. Jadi setiap aktivitas di perusahaan itu yang mendelegasikan atau yang menyuruhnya bekerja itu adalah principal, sementara yang mengerjakan setiap aktivitas di perusahaan, operasionalnya, pengambilan keputusannya, pengembangan bisnisnya itu manajer gitu. Nah, hubungan agensi ini bisa disebut dengan agency relationship, dan menurut penelitian Jensen dan McLean bahwa hubungan agensi ini digambarkan sebagai seperti kontrak, di mana seseorang disebut pemilik atau sebagai investor menggunakan orang lain yang kita sebut dengan manajer untuk mengurus perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu kenapa terjadi konflik agensi atau agensi konflik. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam lagi bahwa setiap orang itu memiliki tujuan keuangannya masing-masing. Begitu pula antara principal atau pemilik perusahaan atau shareholder dengan manajer atau agent. Nah, kita tahu bahwa investor itu atau pemilik perusahaan itu memiliki visi dan misi yang jangka panjang gitu untuk perusahaannya, agar perusahaannya itu baik secara fundamental maupun secara operasi bisnisnya, sehingga diharapkan bahwa kedepannya perusahaan akan menghasilkan dividen gitu untuk mereka gitu. Jadi sementara bahwa agent atau manajer ini yang merupakan tangan kanan dari principal itu fokusnya itu pada operasional bisnis, yang dimana visi dan misinya itu jangka pendek. Pokoknya setiap ada keuntungan yang mungkin bisa diambil, dia akan mengambil atau mengambil resiko tersebut gitu. Walaupun mungkin hal itu bisa bersifat spekulatif. Nah, di sini ada perbedaan antara visi dan misi principal atau pemilik perusahaan dengan agent atau manajer di suatu perusahaan. Disinilah biasanya akan terjadi konflik gitu.
antara keduanya. Nah, di sini karena kenapa prinsipal nggak bisa mengatur manajernya untuk biar sesuai dengan kepentingan mereka, itu karena struktur perusahaan atau kinerja perusahaan itu sendiri bisa dibilang rumit gitu. Jadi manajer atau agen ini bisa jadi mengambil keputusan yang sangat beresiko gitu, tapi tetap visi misinya itu untuk perusahaan. Cuman kalau misalkan dilihat dari prinsipal itu mungkin keputusan yang diambil itu tidak sejalan dengan visi dan misi mereka gitu, yang pengennya mereka tuh tetap stabil dan aman gitu. Disinilah akan terjadi konflik antara keduanya, karena prinsipal sendiri itu nggak bisa ngontrol manajer, karena mereka mungkin tidak tahu gitu kinerja perusahaan di dalamnya itu kayak gimana, karena yang ngontrol semua itu manajer, bukan shareholder. Lalu selanjutnya ada asumsi agensi teori yang akan disampaikan oleh Ahmad Abdillah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Bayu. Sebelumnya dibahas mengenai kenapa terjadinya konflik agensi atau agensi konflik. Sebenarnya dari sini udah ada gambaran kalau misalkan ada perbedaan sudut pandang antara prinsipal dan juga agent. Prinsipal itu cenderung mereka mengambil keputusan yang jangka panjang, baik itu dalam berinvestasi, menentukan keputusan dan juga menentukan keputusan keuangan dan lain-lain. Karena mungkin kalau misalkan di sudut pandangnya prinsipal, mereka nggak cuma pegang satu perusahaan aja, jadinya lebih menghindari resiko. Sementara kalau misalkan agent itu melihatnya dari jangka pendek, keuntungan jangka pendek. Biasanya mereka mengambil resiko-resiko yang lebih tinggi. Nah, atas perbedaan teori ini ada asumsi-asumsi dari agensi teori atau dari agensi konflik ini menurut Kaplan dan juga Eisenhardt pada tahun 1989. Yang pertama, manusia itu cenderung memikirkan kepentingan dirinya sendiri atau self-interest. Dan yang kedua, manusia memiliki keterbatasan dalam memahami masa depan. Yang ketiga, manusia cenderung menghindari resiko. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis hubungan keagenan atau relationship agency. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan keagenan yang utama terbagi menjadi dua menurut Jensen dan juga McClellan pada tahun 1976. Hubungan agen yang utama terbagi menjadi dua, yang pertama antara pemegang saham, stakeholder, investor, pemilih dengan manajer, agent. Yang kedua adalah kreditur dengan manajer. Stakeholder ini kayak misalkan si foundernya itu sendiri yang sebelumnya udah seperti disampaikan, mungkin dia ngebikin perusahaan itu dan juga memegang beberapa perusahaan lain demi manajemen yang lebih baik dan juga biar lebih kepantau, akhirnya dia ngambil agent buat megang lini bisnisnya. Selanjutnya ada kreditur dan juga manajer, yaitu pemberi hutang dan juga manajer atau agent yang menjalankan usaha tersebut. Saya sekian, dikembalikan ke Saudara Bayu. Ya, terima kasih kepada Ahmad Abdillah yang telah menyampaikan materi tentang asumsi teori agensi dan tadi jenis hubungan keagenan. Selanjutnya ada studi kasus dari skema Ponzi Bernie Madoff yang akan dijelaskan oleh Afrina Lestari. Kepada yang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bayu.
Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kasus dari agensi konflik ini bisa merugikan orang lain gitu, orang banyak, terutama pada shareholder atau investor. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat bahwasanya ada kasus dari Bernie Madoff dengan menggunakan skema Ponzi, yang mana skema Ponzi ini merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan terhadap dana-dana dari investor yang ada di perusahaannya. Nah, pada saat itu Bernie Madoff ini sebagai direktur perusahaan membagikan keuntungan dari perusahaan kepada investornya dengan menggunakan uang yang diterima dari investor baru. Jadi bukan dividen keuntungan perusahaan internal, melainkan uang dari investor baru itu akan dia putar untuk diberikan kepada investor lama gitu. Jadi seperti itu terus siklusnya. Nah, inilah yang disebut dengan skema Ponzi, teman-teman. Pada saat itu terungkap di tahun 2008, mengguncang dunia finansial dengan skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Madoff ini berhasil menipu ribuan investor dengan total kerugian diperkirakan mencapai 65 miliar US dollar. Nah, dalam konteks teori keagenan, kasus ini menggambarkan secara jelas bagaimana konflik kepentingan antara agen dan prinsipal atau shareholder tadi dapat berujung pada kerugian yang besar. Kita dapat memahami dalam bagaimana agensi konflik berperan dalam kejatuhan skema investasi ini. Pada saat itu, Bernie Madoff ini sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana para investor dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang optimal. Tetapi sebagaimana alih-alih untuk menjalankan investasi yang sah tadi, Madoff itu malah menjalankan skema Ponzi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan dana dari investor baru gitu. Nah, ketidakselarasan kepentingan antara Madoff dan para investor atau para prinsipal menjadi inti dari agensi konflik dalam kasus ini. Madoff yang mengejar keuntungan pribadi dan mempertahankan ilusi kesuksesan investasinya, tapi tidak dibarengi dengan memperhitungkan kerugian yang akan diderita oleh para investor. Kapan ketahuannya? Ketahuannya ketika krisis ekonomi pada tahun 2008, teman-teman. Skema Ponzi yang dijalankan Madoff itu tentu tidak bisa bertahan pada masa itu gitu. Mulai perlahan runtuh karena investor yang terpengaruh dengan kondisi krisis itu malah meminta penarikan dana secara masif yang tidak dapat dipenuhi oleh Madoff karena dana tersebut telah habis digunakan dalam skema penipuannya. Nah, runtuhnya skema ini mengungkap sejauh mana agensi konflik telah merugikan para investor dengan kerugian total yang sangat besar. Kasus Madoff ini menegaskan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam industri keuangan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan prinsipal dalam skala besar. Oke, boleh di next. Dari kasus yang sudah disebutkan, tentunya kita tentunya para agensi dan investor akan berupaya gitu bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir terjadinya agensi konflik. Namun tidak mungkin untuk menghilangkan masalah keagenan ini terjadi dalam suatu perusahaan secara komprehensif, tetapi prinsipal dapat mengambil langkah untuk menangani resiko tersebut dengan mengeluarkan biaya keagenan atau agensi cost, seperti cost yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi keuangan yang baik, lalu juga ada biaya untuk mengadakan audit agar terhindar dari kecurangan, lalu memberikan insentif kepada manajemen, merekrut komisaris yang sifatnya netral dari luar perusahaan, dan juga masih banyak lagi. Dan ada beberapa motivasi manajer agar bertindak dalam kepentingan memegang saham. Nah, adapun mekanisme yang lain diantaranya yaitu pertama, melakukan perjanjian kontrak. Contohnya itu perjanjian kontrak
intelektual yang kuat yang diperlukan untuk membangun dasar operasi bisnis yang lancar. Dan kontrak itu tentunya harus rinci, komprehensif, dan inklusif mengenai insentif, evaluasi kerja, dan kompensasi. Juga harus mencantumkan prosedur untuk mengawasi semua tindakan regulasi. Lalu selain kontrak ada juga pembatasan, yang mana pembatasan ini merupakan cara yang baik untuk signifikan mengurangi efek kerugian agensi. Nah, dan yang ketiga itu adalah evaluasi. Seseorang dapat membuat mekanisme yang akan mengevaluasi kinerja agen berdasarkan keputusan mereka. Bisa jadi tadi itu dalam bentuk auditing dan lain sebagainya, begitu. Dan terakhir barangkali untuk memotivasi kinerja dari manajer bisa diberikan bonus gitu, untuk bisa memicu transparansi yang lebih komprehensif lagi. Begitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Afrina dan terima kasih kepada pemateri yang lainnya atas presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Boleh, Arif dan Ai yang mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, baik. Sebenarnya ini aja sih kira-kira korelasinya dengan manajemen keuangan itu agensi teori ini gimana ya? Itu aja sih, tadi belum nangkep soalnya. Baik, terima kasih. Kepada Ai, silahkan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tadi mengenai studi kasus Benny Madoff ini kan menjelaskan skema Ponzi yang bertahun-tahun. Iya. Gitu. Penipuan itu ya. Nah, itu kelemahannya dari regulasi kah atau dari apakah sehingga si kasus Benny Madoff itu tidak terdeteksi selama bertahun-tahun gitu. Terdeteksinya ketika ada krisis tadi. Baik. Itu saja. Terima kasih, Ai. Lalu selanjutnya ada lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang tahu kasus lain gitu selain yang sudah dijelaskan itu skema Ponzi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin untuk presentasi kelompok 12 kami cukupkan, dan untuk jawabannya mungkin setelah kelompok 11 mempresentasikan jawabannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang memperhatikan dan yang bertanya. Kami cukupkan dulu dan akan kami kembalikan kepada Ahmad Syahrul. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin masuk kembali teman-teman. Saya mewakili kelompok 11 ingin meluruskan atau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
tadi oleh teman-teman. Dalam hal ini mungkin dimulai dari pertanyaan Andrea mengenai greenwashing, atau enggak kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang greenwashing, itu kembali lagi ya, tadi teman-teman kelompok 11 juga atau saya sendiri juga menyinggung mengenai seringkali adanya inkonsistensi dalam penerapan good corporate governance itu sendiri. Nah, salah satu bentuk inkonsistensinya adalah penerapan greenwashing gitu. Jadi kalau misalnya jika perusahaan itu melakukan greenwashing untuk mengakali dana yang ada, maka itu akan susah banget dideteksi karena biasanya melihat kerjasama itu tuh dilihat dari seberapa bagus laporan keuangan yang dipublish. Ketika laporan keuangan itu terjadi, maka tidak bisa lagi ngedetek bahwa apakah dana ini dia bersumber atau dicampur oleh greenwashing itu sendiri, sehingga kalau misalnya mau lihat dampaknya itu susah gitu karena ada batasan-batasan yang tidak dipublish oleh si perusahaan itu sendiri. Terus gimana respon pasar mengenai kasus tersebut? Jadi paling responnya itu mungkin pertama karena sudah terlanjur kerjasama maka akan menerima kerugian. Tapi kalau bagi pihak-pihak yang akan mau mengajak kerjasama, itu kan ada salah satu pertimbangan melihat laporan keuangan. Ketika melihat si perusahaan itu dia ada inkonsistensi dalam laporan keuangan, ada suatu hal yang janggal, maka itu bisa saja diindikasikan oleh adanya praktek-praktek seperti greenwashing. Jadi itu hanya akan mempengaruhi bahwa kerjasama yang akan dibangun itu tidak akan jangka panjang atau sifatnya sustainable karena pertimbangan-pertimbangan kerugian yang mungkin terjadi jika dilanjutkan atau dipaksakan. Yang kedua, mengenai pertanyaan Arif gitu. Jadi kalau misalnya penerapan good corporate governance, kembali lagi ya tadi disinggung bahwa good corporate governance ini suatu ide untuk menjadi jawaban dari masalah atau kompleksitas yang terjadi di perusahaan saat ini, sehingga ketika dalam penerapannya itu tuh sifatnya tidak wajib. Namun karena ini suatu ide yang sangat baik dalam beberapa sudut pandang, sehingga perusahaan yang terafiliasi atau dikategorikan BUMN diwajibkan gitu. Maka itu juga diindikasikan bahwa prinsip yang disinggung tadi oleh teman-teman kelompok 11 gitu, nomor 112 tahun 2002 peraturan BUMN, maka penerapan good corporate governance itu wajib di BUMN. Namun ketika perusahaan itu tidak berafiliasi, tidak dimasuk dalam kategori BUMN, maka dia tidak wajib. Cuman karena dia tidak menerapkan good corporate governance itu, maka chance untuk pihak-pihak yang akan mengajak kerjasama itu akan menjadi tidak lebih besar. Saya tidak mengatakan kecil, tapi tidak lebih besar dari perusahaan yang menerapkan good corporate governance itu sendiri. Itu mungkin itu aja gitu. Saya mewakili teman-teman kelompok 11 gitu. Kalau misalnya teman-teman ada mau ditambahkan atau mau diluruskan, mungkin saya kurang dalam menjawabnya, dipersilahkan gitu. Itu mungkin aja dari saya mewakili kelompok 11 gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang bertanya dan teman-teman telah menyimak. Itu aja gitu. Jadi saya kembalikan ke Bayu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 11. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang dari Arif, hubungannya apa dengan manajemen keuangan. Jadi agensi konflik ini cukup berpengaruh gitu dengan manajemen keuangan gitu. Jadi di mana satu pihak inginnya stabil dalam keuangan perusahaan gitu, sementara di satu sisi manajemen
manajer itu kadang harus mengambil resiko untuk beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal gitu. Jadi kalau di dunia perusahaan itu ada ketika arus kas yang masuk dan peluang investasi perusahaan bagus itu akan menaikkan nilai perusahaan itu. Nah, tapi jika arus kasnya sedikit atau kasnya berkurang lah, peluang investasi perusahaan itu terbatas. Nah, di sini nilai perusahaan bisa turun gitu. Nah, dari sini aja bisa dilihat bahwa ketika manajer itu mengelola uang dan mengambil resiko-resiko yang mungkin investment itu bisa menurunkan nilai perusahaan itu. Nah, di sini nilai perusahaan yang turun itu akan berdampak negatif pada prinsipal atau investor gitu, karena nilai perusahaannya jadi turun dan kalau misalkan dijual bakal rugi gitu. Dan selain itu untuk melindungi perusahaan dari resiko ada namanya hedging atau perlindungan terhadap perubahan nilai tukar atau harga komoditas. Hedging ini membantu meminimalkan dampak negatif dari investasi yang beresiko. Jadi kalau perusahaan banyak utang, mereka akan menghadapi resiko keuangan yang lebih besar jika terjadi hal yang buruk gitu. Tapi ketika utang perusahaan tinggi, perusahaan mungkin gak akan menggunakan hedging dengan baik untuk melindungi resiko gitu. Jadi ketika manajer itu mengambil keputusan yang beresiko tinggi gitu terhadap sesuatu, entah itu untuk ekspansi bisnis atau apapun itu, mereka cenderung untuk tidak melakukan hedging atau perlindungan nilai tukar mata uang atau harga komoditas gitu. Dan hal ini berbeda berbeda dengan prinsipal yang ingin melindungi perusahaan dari resiko kebangkrutan gitu, atau yang dapat menurunkan nilai perusahaan gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurangnya mohon maaf. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan AI, akan dijelaskan oleh Afrina. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan AI tadi, apa sih yang membuat terjadinya kasus skema Ponzi oleh Madoff ini? Apakah adanya kelemahan terhadap satu hal? Nah, pada kasus tersebut sebenarnya yang terjadi adalah informasi yang asimetri antara shareholdernya dengan manajernya gitu. Manajernya adalah Madoff, yang mana pada saat itu Madoff sebagai agen yang memiliki akses dan kontrol penuh atas informasi terkait pengelolaan dana. Nah, sementara para investornya itu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana dana mereka itu sebenarnya dikelola. Keunggulan keunggulan dari Madoff inilah yang dimanfaatkan bagi dia untuk menutupi penipuan yang ia lakukan selama bertahun-tahun.
Sedangkan para investor pada saat itu mempercayai laporan dan reputasi Madoff itu menjadikan personal branding sendiri bagi Madoff untuk tidak menyadari bahwasannya dana mereka itu tidak diinvestasikan dengan benar, melainkan malah digunakan untuk mempertahankan skema Ponzi tersebut, begitu. Nah, mungkin bisa menjawab juga pertanyaan Arif bahwasanya korelasi dari manajemen keuangan dengan agensi konflik ini ya seperti itu. Bagaimana caranya uang dari shareholder atau sederhananya itu uang dari orang lain itu kita kelola dengan baik dengan transparansi dan akuntabilitas yang penuh gitu, supaya tidak terjadi konflik kepada kedua belah pihak, begitu. Apakah ada yang mau ditambahkan, Rif? Ai? Atau sudah cukup? Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari saya cukup baik. Yang lain ada? Ya, terima kasih, Arif. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, mungkin kalau tidak ada, kami izin undur diri. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang memperhatikan dan mendengarkan serta bertanya. Kami kelompok 12 kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada hadir ya? Pada hadir enggak? Hadir, Bu. Saya juga tadi gelap ya. Ini padahal masih siang tapi kayak udah maghrib di sini. Boy, gelap gulita. Nah, gini maghrib bentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok pemateri ya, tadi sudah menyampaikan dua materi terakhir terkait dengan good corporate governance dan juga agensi konflik atau konflik kepentingan. Nah, dua materi ini kan jadi dua materi terakhir ya untuk mata kuliah ekonomi manajemen keuangan syariah di semester 6. Nah, sebelumnya saya juga mau minta maaf ke teman-teman ya, karena 3 minggu terakhir ini perkuliahan kita kurang optimal ya, saya rasa ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa maklum semuanya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap kuliah ya. Ini tadi kelompok 11 sudah menyampaikan terkait dengan GCG itu. Ini ada Ahmad Syahrul, Ridwan sama Faras ya. Nah, GCG dan tadi konflik agensi itu merupakan dua hal yang saling berkaitan ya. Nah, GCG sendiri seperti kita tahu itu merupakan dalam perusahaan itu merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik tentu saja ya, yang di dalamnya ada aturan, ada standar, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada tugas ya yang melekat pada setiap perilaku organisasi perusahaan ya, di mana masing-masing pelaku tersebut perilakunya itu mencakup tugas dan mencakup juga tanggung jawab serta wewenang yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Nah, sehingga mereka dituntut untuk mengelola perusahaannya dengan baik, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini pihak-pihak yang
berperan dalam GCG itu ya, yang terlibat dalam GCG itu ada siapa aja di antaranya? Investor, Bu. Investor ini dia perannya sebagai apa? Sebelum investor, siapa dulu nih yang memiliki peran dalam GCG? Manajer, Bu. Manajer. Oh, manajer sebagai apa di sini perannya? Sebagai yang mengatur strategi awal gitu, Bu. Jadi istilahnya kalau kita mungkin manajer itu manajemen ya, direksi itu pihak yang teknis ya, yang mereka mengelola perusahaan secara langsung ya, mengurus dari mulai merencanakan sampai nanti mempertanggungjawabkan itu secara teknis ya, itu ada di pihak manajemen, termasuk juga di pihak direksi ya. Nah, direksi ini nanti akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perusahaan. Apakah perusahaan itu sudah dikelola, sudah diurus sesuai dengan visi misi, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan ya. Nah, karena nanti dari direksi itu dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Komisaris. Ya, Dewan Komisaris ini kan dia juga bagian dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap segala kebijakan dan pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Ya, jadi dari manajemen, manajer, dan ke direksi, kemudian ke Dewan Komisaris. Ya, nah di sini Dewan Komisaris juga ketika dalam pelaksanaan perusahaan itu ternyata misalnya pengelolaannya ada yang tidak sesuai ya, maka dia bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pendapat kepada direksi. Nah baru dari Dewan Komisaris ini dia tidak bekerja sendiri, ada yang namanya audit internal ya, komite audit, atau ada juga yang istilahnya menyebut audit internal, atau ada juga yang satuan pengawas internal. Nah, satuan ini atau komite ini merupakan satuan dalam perusahaan yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melihat sejauh mana direksi ini telah menjalankan dan mengurus perusahaan. Ya, nah baru dari Dewan Komisaris nanti terakhir peran yang paling tinggi dalam tata kelola perusahaan itu adalah ada di siapa? Tadi dari manajemen, kemudian Dewan Direksi, Dewan Komisaris, yang paling tinggi levelnya itu siapa kalau dalam perusahaan? Komisaris. Komisaris itu udah ada di Dewan Komisaris. Di atasnya ada RUPS ya, atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, jadi RUPS ini dia memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam perusahaan, di mana mereka itu mewakili kepentingan para pemilik saham atau pemegang saham, dan dia memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi ya. Termasuk salah satunya RUPS ini ketika misalnya melihat bahwa kinerja perusahaan tata kelolanya itu ada yang tidak sesuai, ada yang melenceng, dia bisa memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau direksi itu ya. Jadi RUPS ini dia bisa memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris ataupun direksi ya. Selain di samping itu RUPS juga ini memiliki tugas untuk mengevaluasi tadi tata kelola perusahaan dan kinerja dari Dewan Komisaris dan direksi itu. Nah, kalau indikator dari GCG itu dilihatnya dari mana? Yang pertama tadi selain ditentukan dari RUPS, salah satu indikator bahwa perusahaan itu dikelola dengan baik itu kita bisa lihat dalam laporan keuangan ya, atau laporan tahunan yang biasanya dipublikasikan oleh perusahaan ya. Tadi ketika perusahaan menyampaikan kinerjanya, baik itu 3 bulanan, kemudian tahunan. Nah biasanya yang tahunan ini kan nanti di akhir akan ada pemeriksaan dari namanya dari audit
auditor dari audit eksternal ya, atau auditor eksternal yang berasal dari kantor akuntan publik. Nah, dalam laporan tahunan itu kan nanti akan disampaikan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, baik yang sifatnya kuantitatif maupun yang sifatnya kualitatif ya. Nah, setelah dilaporkan itu sebelum dipublish biasanya akan diperiksa dulu oleh auditor eksternal ya dari KAP. Nah, nanti KAP itu yang akan menilai ini kinerja perusahaannya apakah sudah cukup baik atau tidak. Karena biasanya memang setelah dicek itu auditor itu akan mengeluarkan yang namanya laporan auditor eksternal ya, ada namanya laporan itu, dan dia akan menyampaikan apakah perusahaan sudah menyampaikan laporannya itu secara wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan catatan, atau tidak wajar ya. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian auditor eksternal apakah perusahaan itu telah bekerja sesuai standar atau tidak. Nah itu bisa menjadi salah satu indikator ya yang mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Nah, dari laporan itu kan nanti bisa dilihat para stakeholder itu dia bisa menentukan keputusannya apakah akan tetap berinvestasi atau tidak, misalnya apakah tetap akan memberikan pinjaman dana atau tidak. Itu berdasarkan tadi hasil laporan tahunan yang telah diaudit ya. Jadi kalau perusahaan menyampaikan kinerja tata kelolanya itu tanpa ada laporan dari auditor eksternal, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena itu kan belum masih subjektif gitu, belum ada pihak eksternal yang memeriksa terhadap kinerjanya. Nah, ini GCG ini berkaitan dengan tadi konflik kepentingan ya. Nah, seperti kita tahu bahwa konflik kepentingan akan selalu ada ya, terlepas itu di kantor bahkan di lingkungan yang sedikit minoritas juga pasti akan selalu ada konflik kepentingan, apalagi di perusahaan yang besar. Nah, tadi juga disampaikan oleh kelompok 12 ya, teori-teori yang berkenaan dengan konflik kepentingan tersebut ya. Teori-teori apa yang biasanya sesuai ya, teori apa yang berkaitan, yang relevan dengan teori kepentingan tersebut. Tadi saya tidak terlalu nyimak sebenarnya tadi pertanyaan dari siapa tadi yang nanya tuh? Arif sama Ai, Bu. Kalau Arif tadi pertanyaannya gimana? Udah dijawab tapi ini maaf ya, jadi karena kalau online dari jurusan tuh banyak selingan ini ya, jadi mohon maaf ya, harusnya di rumah tapi saya harus absen jadi harus ke kampus ini. Kalau pertanyaan Arif itu tentang hubungan antara agensi konflik sama manajemen keuangan. Kalau Ai itu menanyakan tentang masalah skema Ponzi dari Bernard Madoff itu kenapa baru diketahui belakangan ini gitu, tahun 2008 gitu. Sudah terjawab tadi pertanyaannya ya, ada yang belum jelas enggak? Ini sebentar. Tadi kelompok 11 tuh kelompok 11 Ahmad Syahrul ya? Iya, Bu. Ridwan Firdaus sama Faras. Kalau kelompok 12-nya Ahmad Abdillah, Afrina sama Ahmad Bayu.
Ada lagi pertanyaan nggak? Oh ya, di minggu depan insya Allah kita UAS ya. UAS terus sesuai dengan arahan dari Pak Wadik 1 dan arahan dari fakultas itu dilaksanakan secara offline di kelas. Bentar. Bentar. Maaf ya. Jadi tadi saya sampai mana? Pelaksanaan UAS, Bu. UAS ya. Jadi minggu depan kita UAS di kelas, dan jangan lupa sekarang beda ya UASnya. Jadi teman-teman harus punya kartu peserta UASnya bagi yang belum tahu nih. Sama nanti memakai jas alma mater. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak bawa kartu ujiannya, itu tidak diperkenankan ikut UAS. Meskipun itu nanti kembali ke dosen sih, tapi harus disiapkan ya kartu peserta ujian dan jas alma maternya. Kemudian untuk makalah artikel-artikel yang sudah saya saya kasih catatan perbaikan, nanti silakan diperbaiki, kecuali ini yang 2 kelompok ini, dan yang minggu lalu kan belum saya cek ya. Silakan nanti oleh perwakilannya lah dikirimkan hard kopinya ke saya ya. Jadi kalau yang ada di Bandung, kalau saya lagi nggak ada di ruangan, bisa simpan di meja. Nanti hasil revisinya, kalau artikelnya silakan teman-teman dikumpulkan barengan dalam satu link drive ya, atau di Google Drive ya. Nanti silakan dikumpulkan di sana. Terus filenya itu dikasih judulnya, nama filenya, nomor kelompok sama judulnya apa ya, judul makalahnya apa. Jadi misalnya sekarang kelompok 12 titik agensi konflik gitu ya. Jadi supaya nanti di drive-nya itu berurutan nomor 1 sampai nomor 12 ya. Tuh. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau materi UAS-nya dari mana, Bu? Materi UAS dari materi sesudah UTS ya, sampai yang hari ini. Ya, jangan lupa kalau bisa sebaiknya notulensinya dikirimkan di awal ya. Jadi kalau misalnya makalahnya belum selesai, notulensinya dulu aja dikirimkan ke saya. Jadi saya akan ambil beberapa pertanyaan dari
naturasi dan diskusi teman-teman ketika di kelas ya. Itu aja, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang untuk kartu itu kita ngeprint sendiri, habis itu yang fotonya itu apa namanya, ngambilnya itu dari mana itu, Bu, untuk kartunya? Mohon maaf, Bu, di mute. Ibu di mute. Maaf. Jadi nanti kalau nggak salah sudah di-share oleh staf jurusan ya ke Kosma. Nanti silakan teman-teman isi, terus kasih fotonya itu boleh foto bebas tapi yang sopan dan rapi ya. Terus nanti di print, dan sebelum hari Senin berarti ujian itu harus diverifikasi dulu oleh staf jurusan ya. Jadi emang apakah anak yang bersangkutan itu memang mengambil mata kuliah itu atau enggak. Jadi nanti ada verifikasi dari jurusan ya, akan ada syaratnya. Tuh. Oh, jadi itu harus di paraf pribadi sama jurusan, Bu? Iya, ada verifikasi dari jurusan nanti, dari staff ya. Itu sebelum ujian, berarti sebelum hari Senin harus sudah siap kartunya. Ya. Oke, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi lewat Kosma ya. Nanti Kosma biasanya disampaikan ke kami yang jadi pertanyaannya apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk kuliah manajemen keuangan syariah terakhir ya, ini materinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan perkuliahan hari ini. Saya juga mohon maaf ya kalau misalnya perkuliahan di semester ini banyak selingannya, terutama dari saya, terus jadi kurang maksimal. Mohon maklum dari teman-teman semua ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu di UAS di kelas di jam yang sama ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.